wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua yang bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media kita tensi moral agar al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Dulu pada tahun 2021, dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin yang berbahagia,
Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liada baru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pembelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tak bisa menghentikan laju internet booming. Maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun pondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Sampai saat ini hadirin, kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara kita ini hadirin tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 27 triliun rupiah. Tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita. Di antaranya, pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansirkan oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 tentang adanya sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu tentang narkoba. Adanya sebuah oknum perwira yang dipercaya sebagai kawasat resersi narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan gantung edaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyisingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus
kekerasan seksual yang terjadi di bulan Januari hingga November tahun 2021. Dan kemarin-marin ini hadirin, kita dikagetkan dengan sebuah berita yang tersebar di media sosial tentang salah satu pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat melakukan kekerasan seksual terhadap santri-santrinya, yaitu mencapai hingga 21 korban. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 21 korban, bukan 2 korban. Negara kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan sampai bergelar profesor. Tapi sayang, di antara mereka masih ada yang tidak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memperoleh berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan hadirin, orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari perusak masa depan dan bangsa? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhul khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya
adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun karakter generasi kita di negeri tercinta. Di antaranya, Pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. kita aungi jempol program Kemenak Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji. dengan harapan agar masyarakat kita rajin mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Jika ia seorang pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Jika ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimba. Jika ia birokrat, ia tak akan mengambil uang rakyat. Kalaupun ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang kami hormati, dalam uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman, Harum baunya nan menawan. Mendidik generasi berkarakter dan beriman. Maka Al-Quran harus jadi pedoman. MTQ Kabupaten di Praya, para kafilah pun beraksi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.